Sungguh sangat berbahagia dan sangat senang kita bisa berkumpul kembali pada malam hari ini, minggu ketiga dari acara webinar kita yang berjudul Menelusuri Gurun Kehidupan. Saya Kusnintan dari MK Singapura. Kebetulan saya juga lahir di Pontianak, jadi saya juga merasa bagian dari MK Pontianak. Malam ini kita akan mendengarkan pembicaraan dari Romo Siriakus, kelanjutan dari minggu-minggu sebelumnya. Saya lihat tadi ada beberapa wajah yang cukup familiar, walaupun sebenarnya saya tidak pernah bertemu secara fisikal dengan beliau-beliau. Saya lihat ada Pak Fran dari Malang, Pak Edi dari Jakarta, Pak Yohanes Kere dari Makassar, Om John dari Bekasi juga, Bu Berta dari Medan, Pak Muji dari Denpasar, Bu Yayu dari Lombok, dan saya kira masih ada wajah-wajah yang saya rasa sangat familiar, walaupun sekali lagi saya bilang belum pernah bertemu secara fisikal. Dan inilah suatu karunia bagi kita sebagai komunitas meditasi Kristiani. Dan seperti yang Father Lawrence pernah katakan lewat Zoom ini, inilah sisi religius dari teknologi yang menjadi bagian dari kehidupan kita sekarang ini. Mari kita mulai dengan doa pembukaan. Silakan Bu Lina. Romo, Suster, Bapak Ibu, sebelum kita memulai webinar kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan doa pembukaan. Mari kita memberi tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami Engkau pertemukan berkumpul bersama dalam acara webinar Menelusuri Gurun Kehidupan pertemuan terakhir yang akan dibawakan oleh Romo Siriakus. Bukalah hati dan pikiran kami agar firman Tuhan melalui webinar hari ini dapat menumbuhkan hidup spiritual kami dan kami semakin menyatu dengan Engkau. Berkatilah pembicara Romo Siriakus, semua panitia, semua peserta, jaringan internet, dan semua perangkat yang kami pergunakan agar dapat berfungsi dengan baik dan lancar. Kami menyerahkan seluruh pertemuan malam ini ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Doa yang sederhana ini kami sampaikan melalui Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Lina. Tadi di awal acara kita melihat video dari Father John Main ya. Kata yang sangat kena bagi saya adalah katanya yang terpenting adalah kita dalam perjalanan ini. Dan di 2 minggu sebelumnya kita sudah mendengarkan pengajaran dari Romo Siriakus, kita mendengarkan kata-kata pendapat dari para pendahulu kita, Yohanes dari Salib, dan Suster Teresa Avila juga. Dan malam ini kita akan berfokus kepada perjalanan meditasi kita. Jadi topik malam ini berjalan dalam labirin memasuki pusat diri. Saya kira ini adalah sesuatu topik yang mungkin kita sudah mengalami, sudah pasti. Kita sudah dalam perjalanan ini, tetapi mungkin saja kita dalam perjalanan ini kita mungkin tidak pasti, tidak yakin. Karena itu marilah kita sama-sama mendengarkan kelanjutan dari webinar ini dan kita persilakan kepada Romo Siriakus untuk pengajaran malam ini. Baik, terima kasih Bapak Kusnin.
Selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih. Ini adalah percakapan ketiga dari seri percakapan menelusuri gurun kehidupan. Kalau kita boleh melihat sejenak, apa sebetulnya yang dilihat oleh spiritualitas atau spiritualitas tradisional berkenaan dengan perjalanan rohani, mereka menunjukkan bagaimana kita melangkah menuju Tuhan, menuju persatuan dengan Tuhan melalui 3 tahap, via purgativa, via illuminativa, via unitiva. Dan mereka menunjukkan bahwa ketika kita memasuki tahap purgativa dan juga nanti pada tahap illuminativa juga, kita memasuki saat-saat kering secara rohani. Saat-saat kegelapan, saat-saat di mana semangat kita diserang oleh rasa bosan, yang belum tentu itu semua sesuatu yang negatif. Bisa saja dalam pengalaman kekeringan, pengalaman padang gurun, kehidupan rohani ini, justru pertumbuhan itu terjadi, perkembangan itu terjadi. Tapi ini semua, perjalanan ini hanya bisa dilakoni, hanya bisa dijalani, bisa membawa kita kepada tujuan hanya kalau kita tekun, setia, disiplin. Pada pertemuan kedua, percakapan kedua minggu lalu, kita coba melihat bagaimana Yohanes Salib berbicara tentang perjalanan rohani. Santo Yohanes dari Salib itu sebetulnya menjadi istimewa Bapak dan Ibu, karena dia itu memberikan suatu detail uraian yang panjang lebar bahkan, berkenaan dengan tahap transisi antara illuminativa, antara purgativa, illuminativa, dan unitiva. Tahap transisi yang dia sebut sebagai malam gelap intrapasif dan malam gelap roh pasif. Pasif itu adalah transisi. Dan itu adalah saat yang paling subur untuk bertumbuh menurut dia. Saat transisi ini kurang diperhatikan, kurang diolah oleh spiritualitas tradisional. Jadi oleh tradisi kuno ini kurang diperhatikan. Yohanes Salib memberi ini malam gelap pasif. Dan malam gelap pasif inilah sebetulnya sesuatu yang membuat Yohanes Salib menjadi sangat spesifik, di mana Allah menganugerahkan kontemplasi kepada kita. Oke. Dan para saudara, malam hari ini kita coba melihat bagaimana meditasi Kristiani, John Main, dia menunjukkan perkembangan ini. Saya beri judul percakapan malam hari ini, berjalan dalam labirin memasuki pusat diri. Para saudara yang terkasih, saya ingin membuka percakapan kita pada kesempatan ini dengan mengutip kata-kata John Main berikut ini. Rahasia doa yang paling mendasar adalah Kristus ada di dalam kamu. Kolose 1:27. Jadi, Yesus sudah ada di dalam diri kita. Kita hanya perlu menyadari realitas tersebut dengan masuk lebih dalam ke dalam diri kita untuk bersatu dengan Yesus. Dan itulah yang kita lakukan dalam meditasi Kristiani. Masuk lebih dalam ke dalam diri kita untuk berjumpa dengan Yesus batinia kita.
John Main, pengantar buku Word into Silence. Perhatikan kata-kata John Main ini. Rahasia doa yang paling mendasar adalah bahwa Kristus ada di dalam kamu. Dia kutip dari Kolose 1:27. Baik. Melangkah di tempat sebuah spiral. Mengucapkan mantra terus-menerus, kiranya harus kita lihat dalam konteks demikian. Mengucapkan mantra terus-menerus, kiranya harus kita lihat dalam konteks demikian. Monoton, sama, tidak bergerak kemana-mana, namun menyusup masuk ke dalam secara misterius dalam keheningan. Tiba-tiba kita dikejutkan oleh kenyataan bahwa ada sesuatu yang berubah, ada transformasi. Hidup kita kemudian ditaburi oleh buah-buah rohani. Jadi, kalau kita memperhatikan praktek meditasi kita, sebetulnya sepintas selalu kita seakan tidak bergerak kemana-mana, tidak melangkah kemana-mana, kita tidak pergi kemana-mana, melangkah di tempat, bergerak di tempat. Itulah yang terjadi dengan mengucapkan mantra. Hanya mengucapkan mantra dari awal hingga akhir. Memberi kesan monoton, sama, tidak bergerak kemana-mana. Namun, menyusup masuk ke dalam secara misterius, dalam keheningan. Tiba-tiba, ini kata penting. Kita dikejutkan oleh kenyataan bahwa ada sesuatu yang berubah. Di sini kita melihat, Bapak dan Ibu, betapa bedanya meditasi Kristiani dengan gambaran tradisional perjalanan rohani kita. Perhatikan, tidak ada perubahan metode doa. Tetap mengucapkan mantra. Jadi berarti, kalau kita membayangkan perjalanan rohani tradisional itu memperlihatkan pergerakan langkah dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, Yohanes Salib dari tahap pemula, tahap yang berkembang, tahap sempurna. Dalam meditasi Kristiani, ini semua tidak dipakai. Tidak ada perubahan metode doa. Kita tetap mengucapkan mantra. Padahal dalam Yohanes Salib, juga dalam pembagian tradisional, setiap tahap itu orang berubah. Cara orang berdoa itu berubah. Jadi tahap pertama itu diskursif, tahap kedua itu kontemplatif, dan tahap ketiga itu persatu, perkawinan rohani. Jadi inilah satu hal yang langsung kita tangkap perbedaan meditasi Kristiani dan dua gambaran perjalanan rohani yang lain. Tidak ada perubahan metode doa, tetap mengucapkan mantra. Dari awal sampai akhir. Tiba-tiba kita terkejut, ternyata ada sesuatu yang berubah. Pengalaman transformasi. Jadi Bapak dan Ibu, sementara dalam gambaran tradisional, setiap langkah pergerakan rohani dicirikan oleh doa tertentu. Bagaimana orang berdoa menunjukkan pada tempat mana dia berada. Sebaliknya di dalam meditasi Kristiani, apapun tingkat perkembangan yang dicapai, doanya tetap sama, mengucapkan mantra. Bila kita memahami bahwa dalam meditasi Kristiani, kita hanya mengucapkan terus-menerus sebuah mantra dengan penuh perhatian, full attention, maka kita akan paham juga bila meditasi Kristiani dapat dibandingkan dengan doa rekoleksi. Mengucapkan mantra terus-menerus kiranya harus kita lihat dalam konteks yang tadi itu. Bila kita memahami bahwa dalam meditasi Kristiani kita hanya mengucapkan mantra secara terus-menerus dengan penuh perhatian, maka kita akan paham juga bila meditasi Kristiani dapat dibandingkan dengan doa rekoleksi aktif dari Santa Teresa Avila, yaitu memusatkan seluruh indera, mengarahkan seluruh indera ini kepada kehadiran Tuhan. Jadi kita dalam doa rekoleksi aktif itu
seluruh daya indera kita, kemampuan-kemampuan manusiawi kita itu seakan-akan kita kumpulkan menjadi satu, lalu kemudian diarahkan, ditujukan kepada kehadiran Tuhan. Maka waktu kita mengumpulkan semua indera-indera kita, seluruh daya usaha kita, kita sedang melakukan konsentrasi, atensi. Dan dengan konsentrasi ini lalu kita mengarahkan perhatian sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Dalam meditasi Kristiani, kita memusatkan seluruh indera kita dan terarah kepada Tuhan yang hadir dalam mantra, yang adalah sebuah sakramentalia menurut John Main. Jadi dalam meditasi Kristiani, kita juga melakukan hal yang sama. Mengumpulkan seluruh energi, seluruh tenaga, seluruh indera kita untuk diarahkan kepada pengucapan mantra. Kepada Tuhan yang hadir dalam mantra itu. Yang itulah sebabnya mengapa John Main menyebut mantra itu sebuah sakramentalia. Sakramentalia itu artinya menyerupai sakramen. Dia bukan sakramen, karena kita hanya mengenal 7 sakramen. Tapi dia adalah sakramentalia. Sesuatu yang menyerupai sakramen, menghadirkan Tuhan yang tidak kelihatan. Dan tanpa melewati doa kontemplasi tercurah, ini perhatikan. Tanpa melewati doa kontemplasi tercurah, jadi illuminativa, doa tenang pada illuminativa, langsung ke doa persatuan. Tahap terakhir. Via unitiva. Jadi meditasi Kristiani itu tidak bergerak menurut tahap-tahap itu. Tiba-tiba saja, suddenly, tiba-tiba kita sudah ada di sana. Dan kita tahu bahwa kita sudah sampai di sana, sudah sampai di unitiva, karena kita mengalami buah-buah rohani di dalam kehidupan kita. Menurut saya, disitulah kesederhanaan meditasi Kristiani. Sebuah kesederhanaan yang membuat sulit bagi orang untuk percaya. Jadi memang sederhana, menarik keterangan ini. Bahwa it's okay, tidak usah pikir macam-macam, sekarang ucapkan mantra. Dan tiba-tiba, tanpa Anda duga, Anda sudah ada di unitiva. Ini kesederhanaan meditasi Kristiani memang. Tetapi ini membuat orang juga sukar untuk percaya. Dalam buku Light Within, yang sudah diterjemahkan menjadi Cahaya Batin, di situ Lauren Freeman menceritakan pada suatu saat dia ke Singapura, tempatnya Bapak Kusnin ini. Dia cerita bahwa dalam satu acara, orang omong kepada dia, menyampaikan kepada Father Lawrence, Pater, apakah Pater ini tidak berkelebihan? Tidak nemen-nemen, orang Jawa bilang. Tidak keterlaluan. Masa hanya sebuah satu kata ini, Pater bisa menerangkan semua hal yang paling dalam, paling tinggi dalam mistik Kristiani hanya terjadi oleh mengucapkan sebuah kata itu? Apa ini tidak keterlaluan? Lauren Freeman sebetulnya tidak bisa menjawab. Dalam buku itu dia hanya mengatakan, susah, dia diam, dia tidak menjawab, dia komentar kemudian mengatakan, memang sulit menerangkan pengalaman ini kepada orang yang belum memiliki pengalaman. Jadi ini sebetulnya satu kesulitan untuk orang yang menganggap mosok cuman mengucapkan mantra. Kedalaman mistik Kristiani, kedalaman hidup doa kita, ketingginya, dalamnya itu, rahasia Allah itu, hanya bisa dicapai hanya dengan sebuah kata itu. Apa Anda tidak keterlaluan, Pater? John Main, Lauren Freeman tidak bisa menjawab. Menghadapi meditasi Kristiani dengan monotonismenya, jadi menghadapi meditasi Kristiani dengan monotonnya itu, baiklah kita mendengarkan kata-kata John Main berikut. Sebagian tadi itu sudah ada dalam video. Bagus apa yang dikatakan dalam video tadi tentang perkembangan. Saya kutip ini dari Word into Science. John Main bilang begini, kita tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk mencemaskan tahap mana kita sudah sampai.
Apa yang harus kita lakukan adalah mulai bermeditasi, membuka hati kita kepada cinta Allah dan kekuatannya. Untuk melakukan ini, satu-satunya yang kita perlukan adalah mulai mengucapkan mantra kita dengan penuh cinta dan iman. Tahap-tahap kemajuan kita dalam meditasi akan datang pada waktunya. Waktu yang dikehendaki Allah sendiri. Kalau kita terlalu hanya memikirkan tahap-tahap kemajuan kita saja, maka kita justru menghalangi kemajuan itu. Jadi, ojo mikir-mikir. Jangan pikir-pikir tentang kemajuan. Sudahlah, yang paling penting ucapkan mantra itu. Sederhananya begitu kata-kata John Mayer. Bahkan kalau kita mikir-mikir tentang itu, kemajuan itu, maka kita bahkan hanya menghambat kemajuan. Bagi John Mayer, Bapak dan Ibu, yang paling penting adalah dengan setia mengucapkan mantra kita. Kiranya tidak perlu melihat atau mengevaluasi meditasi kita. Tidak perlu. Itu tidak penting bagi diri. Yang paling penting ialah ucapkan mantra. Dalam gambaran yang demikian, ketekunan dan kesetiaan amat dibutuhkan. Kita menghadapi sebuah ritual yang monoton, tidak bervariasi. Padahal kita tahu Bapak dan Ibu, dunia kita adalah dunia yang superficial. Dunia superficial itu dunia yang penuh dengan variasi dan warna. Inilah kesulitan yang menantang bagi kita dalam praktek ini. Kita hidup dalam dunia yang suka dengan warna, superficial, casing, ganti, performance. Tetapi John Mayer dalam doa ini, dia justru menekankan soal monotonisme dari meditasi ini. Hanya mengucapkan mantra. Saya harap Bapak dan Ibu mulai tangkap di mana beda sebetulnya antara pandangan tradisional, pandangan John Mayer, dan meditasi Kristiani. Pandangan Yohanes Salib dan meditasi Kristiani. Sekarang saya ingin bicara. Jadi tadi itu saya menunjukkan bahwa perjalanan meditasi dengan monotonismenya itu sebetulnya hanya mengulang-ulang, itu bagaikan spiral. Jadi dia tidak bisa digambarkan tahap demi tahap, mendaki atau linear, tetapi harus dianggap spiral. Karena spiral itu kan ada momen-momen di mana ada pengulangan. Seakan-akan itu tidak ada pergerakan, berjalan di tempat, tetapi dia menusuk ke dalam. Sekarang kita omong tentang meditasi Kristiani itu bagaikan berjalan dalam labirin. Dalam tradisi kekristenan kuno, gambaran spiral dan labirin itu memiliki kedekatan dengan gagasan mengenai peziarahan. Jadi gagasan tentang labirin, gagasan tentang spiral itu dekat dengan gagasan tentang peziarahan. Kita tahu toh bagi John Mayer ketika dia mengatakan rahasia doa yang paling mendasar adalah Kristus ada di dalam dirimu, maka bagi dia meditasi adalah sebuah peziarahan. Peziarahan menuju ke pusat diri. Ketemu dengan Kristus batinnya. Itulah sebabnya mengapa John Mayer ketika melukiskan meditasi sebagai peziarahan ke dalam batin, melihat peziarahan itu sebagai sebuah perjalanan dalam labirin. Saya kutip sebuah buku bagus, Sally Ware, dalam bukunya A Labyrinth, Prayer Handbook, dia menulis demikian. Pada intinya, labirin adalah sebuah jalan kecil dengan belokan dan tikungan dalam satu pola yang kompleks dan ruwet di sekeliling sebuah titik pusat. Jika seorang pejalan kaki mulai melangkah ke dalam labirin dan mengikuti jalan kecil itu, asal saja ia melangkah dengan setia, perhatikan ya, asal saja ia melangkah dengan setia, maka ia akan sampai ke titik pusat. Jadi, asal melangkah dengan setia. Dan melangkah dalam labirin hanya mengandaikan dua hal. Melepas apa yang di belakang
jangan toleh-toleh, dan maju terarah ke depan, atensi. Hal ini mau mengatakan bahwa perjalanan dalam labirin mengandung tindakan melepas, mengabaikan apa-apa yang menghalangi gerak maju ke depan, dan lalu meminta fokus atensi. Jadi kalau digambarkan perjalanan dalam labirin, itu berarti kita harus abaikan, kita beri perhatian pada mantra itu. Abaikan apa-apa yang bukan mantra, yang bukan merupakan tindakan mengucapkan mantra. Jadi apa yang dikatakan oleh Saliwell memberikan kita gambaran mengenai meditasi sebagai perjalanan di dalam labirin. Jalan penuh lika-liku, tetapi bila kita setia melangkah, perjalanan tersebut akan membawa kita ke titik pusat, tempat di mana kita berjumpa dengan yang ilahi. Pertanyaan kita sekarang, para saudara, apa yang sedang terjadi ketika kita melakukan perjalanan penziarahan memasuki labirin menuju hati pusat diri kita? Jadi pertanyaan kita sekarang, apa yang terjadi? Apa yang kita alami? Saya kutip di sini Evagrius Ponticus. Dia melukiskan apa yang terjadi dalam perjalanan labirin tersebut. Jadi apa yang kita alami? Pertama itu tahap pertobatan. Ketika kita pertama kali memulai meditasi, kita barangkali merasakan semangat pertobatan. Kita memulai sesuatu yang baru dalam hidup kita. Ini adalah semangat pada awal perjalanan. Ini adalah sebuah antusiasme. Pada saat itu disiplin meditasi nampak mudah dan kita melakukannya dengan sebuah antusiasme dan komitmen yang besar akan periode meditasi kita. Jadi Bapak dan Ibu, awal itu penuh dengan antusiasme karena itu adalah awal pertobatan. Saya katakan mulai hari ini saya akan mulai mengucapkan mantra, mulai bermeditasi. Ini awal pertobatan. Jadi kalau seandainya orang yang memulai meditasi itu langsung hilang semangatnya, itu something wrong. Orang memulai itu harus dengan semangat. Itu pengalaman yang normal. Jangan memulai dengan kelesuan. Perjalanan menjadi terlalu berat ketika kita mengawalinya dengan kelesuan. Mulailah dengan semangat, antusias. Tahap kedua itu menerima disiplin. Ini sulit. Antusiasme awal diuji ketika kita berhadapan dengan disiplin yang menuntut. Berhadapan dengan hal ini, komitmen memang dibutuhkan. Kita berusaha menyatukan dua periode meditasi kita dengan kehidupan harian kita. Dan ini butuh waktu juga. Dan lagi, kita juga membutuhkan waktu untuk mengakarkan mantra ke dalam hati kita. Tetapi dalam perjalanan waktu, disiplin meditasi kita itu menjadi sebuah kegembiraan. Kalau kita melakoninya dengan baik. Mengapa menjadi sebuah kegembiraan? Kalau kita tekun, pada satu saat kita akan tahu ini jalan yang menyenangkan. Mengapa? Karena Katarina Siena berkata, all the way to God is God. Jadi kelihatannya kita berjalan begitu-begitu saja dalam labirin, dalam spira, mengulang-ulang. Tapi sebetulnya Tuhan itu ada di dalam jalan itu, dalam perjalanan itu. Dia tidak ada di ujung perjalanan, tidak ada di tepi padang gurun, tapi di tengah padang gurun. Itulah alasan sukacita dan kegembiraan kita pada awal perjalanan. Pada saat awali ini kita mempraktekkan meditasi kita tanpa menuntut hasil. Pokoknya sing penting itu praktek. Yang penting itu ucapkan mantra. Tanpa ada pengharapan apapun. Kita tidak peduli dengan gangguan-gangguan dan rasa nikmat keheningan. Itu semua kita abaikan. Kita tetap berjalan melangkah. Ketiga, kita diserang oleh setan akedi. Setiap meditator akrab dengan setan ini. Ia memperlihatkan dirinya dalam rupa kekecewaan dalam perjalanan tersebut. Kita merasa bosan dan segalanya menjenuhkan. Kita mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih baik untuk kita lakukan daripada hanya sekadar duduk diam dan bermeditasi. Orang-orang yang suka kritik para meditator itu, Bapak dan Ibu,
Mereka bilang begini, meditator itu adalah orang-orang yang duduk diam memandang pusarnya sendiri. Jadi ini kritikan pedas dan kita mulai merasa bahwa ya benar juga, daripada duduk diam pandang kita punya pusar, lebih baik kita buat sesuatu yang lain. Kekecewaan, kejenuhan, kebosanan mulai menyergap kita. Ini adalah saat kekeringan, kebosanan, turbulensi, dan penuh gangguan. Perasaan-perasaan tertekan, kenangan-kenangan akan masa lampau muncul ke permukaan. Allah nampak tidak hadir. Tidak ada hiburan. Kita tidak lagi sadar akan kehadiran penuh cinta dari Allah. Ketoe Gusti Allah itu tidak kelihatan. Tuhan tidak nampak. Santo Yohanes dari Salib menyebutnya malam gelap jiwa. Ini adalah pengalaman padang gurun kita. Ini adalah waktu pencobaan rohani. Kita dicobai sebagaimana Yesus dicobai di padang gurun. Kita ingin menyerah. Ini saat kritis lah, Bapak dan Ibu. Ini betul-betul krisis. Tentang pengalaman padang gurun ini, Thomas Merton berkata, hanya ketika kita dapat melepaskan segala sesuatu di dalam batin kita, semua keinginan kita untuk melihat, untuk mengetahui, untuk merasakan dan mengalami pengalaman konsolasi akan Allah, kita baru benar-benar dapat mengalami kehadiran Allah. Jadi begini Bapak dan Ibu, kita ini kan ingin dengan penuh semangat, ingin supaya kita rasakan hiburan rohani, konsolasi. Kalau kita merasa terhibur, kita puas, kita lega, itu artinya Tuhan hadir. Tapi tiba-tiba konsolasi tidak ada, hiburan tidak ada. Kita menyimpulkan Tuhan tidak ada, Tuhan tidak hadir. Thomas Merton beri nasihat, hanya ketika waktu kita memasuki pengalaman itu, hanya ketika kita mengabaikan kerinduan kita untuk mendapatkan mengalami hiburan rohani, konsolasi akan Allah. Kalau kita bisa melepaskan, mengabaikan kerinduan ini, pada saat itulah kita baru bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dengan kata lain, selama di dalam hati kita bercokol kerinduan untuk menyadari kehadiran Tuhan, selama itu juga kehadiran Tuhan itu tidak dapat kita alami. Itu baik juga karena kehadiran Tuhan itu bukan soal ego saya, kebutuhan saya, tapi soal seleranya Tuhan, maunya Tuhan, waktunya Tuhan. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan dalam pengalaman ini adalah bertekun dengan setia mengucapkan mantra kita dan menerima kenestapaan ketidakberdayaan kita. Berbahagialah orang yang miskin hatinya, karena merekalah yang mempunyai kerajaan. Ketekunan mengucapkan mantra dapat kita lakukan hanya bila kita percaya bahwa Allah membimbing perjalanan kita. Ia hadir, Ia mencintai kita, dan tidak pernah mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ini perlu diperhatikan Bapak dan Ibu. Tuhan itu tidak pernah mencoba kita melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu sabar saja, ucap saja kata itu. Ini adalah pengalaman yang memurnikan, sebuah tantangan untuk mengatasi keterpusatan pada diri, untuk bermeditasi tanpa mengharapkan ganjaran, tanpa pengetahuan kemana kita akan dibawa, untuk bermeditasi walau diancam oleh berbagai macam gangguan. Dalam konteks ini, pengalaman padang gurun adalah juga jalan kita menuju tanah terjanji yang disebut apatheia. Keempat, apatheia. Apatheia adalah sebuah ketenangan yang tenang sekali, yang tidak dapat diganggu. Jadi walaupun ada kasak-kusuk, turbulensi di sekitar kita, seorang yang masuk dalam pengalaman apatheia, dia tidak bisa diganggu oleh gangguan-gangguan apapun. A deep call. Di sini kita mencapai identitas diri kita yang hakiki dan sebenarnya. Selama ini identitas kita itu diselubungi oleh pikiran-pikiran, perasaan-perasaan kita. Namun dalam pengalaman apatheia, pikiran dan perasaan kita ditenangkan dan didiamkan. Kita melihat diri kita sebenarnya. Our true self. Siapa kita sesungguhnya? Semua topeng yang selama ini menutupi kesejatian kita disingkapkan. Dalam ketenangan yang dalam itu, tampaklah wajah kita yang sesungguhnya.
Jadi saya kalau selama ini menutup diriku dengan banyak topeng, dengan mengatakan saya ini seorang biarawan, saya berjubah, saya meditator. Tapi kalau itu semua adalah superficial, cuma menutupi hanya kulit luar saja, waktu hening kita masuk dalam pengalaman meditasi yang dalam, pengalaman apa itu ya, semua itu terbongkar. Saya tahu, sadar siapa saya sesungguhnya. Maka meditasi Kristiani itu oleh keheningannya membawa kita kepada pengenalan akan diri. Dari apatheia mengalirlah agape. Kita sudah menyentuh titik pusat, titik kontak antara manusia dan yang ilahi. Kita masuk dalam pengalaman cinta tanpa syarat dari Tuhan. Kita mengalami bahwa roh kita menyatu dengan Roh Kudus. Kita memasuki aliran cinta antara pencipta dengan ciptaannya. Kita telah kembali ke rumah kita. Kita telah sampai di rumah. Meditasi itu tanpa melalui banyak cabang, banyak tahap, hanya dengan mengucapkan mantra dari awal perjalanan, tiba-tiba kita masuk ke tahap ini. Tiba di rumah. Agape, kasih, adalah buah sulung dari buah rohani meditasi yang kita alami. Bahkan buah satu-satunya. Agape adalah mahkota segala keutamaan. Darinya mengalirlah kemurahan hati, kesabaran, penguasaan diri, dan lain-lain. Galatia. Meskipun Evagrius menghadirkan tahap-tahap perjalanan ini seakan linear, garis lurus, tetapi ia sadar bahwa perjalanan rohani itu sesungguhnya berbentuk spiral dengan tahap-tahap muncul kembali, menyatu, berubah. Itu kan spiral. Jadi muncul lagi di tempat yang sama, berulang. Tapi ada perubahan karena lebih ke bawah, lebih ke bawah. Perjalanan rohani tidak dapat diukur sebagaimana kita mengukur perjalanan fisik kita. Buah-buah rohani meditasi adalah ukuran sesungguhnya dari kemajuan itu. Jadi sekali lagi, John May merujuk ke sini. Buah-buah meditasi adalah ukuran sesungguhnya dari kemajuan itu. Sebuah pertumbuhan dalam cinta, compassion, keterpusatan pada orang lain dan damai. Seringkali orang lain di sekitar kita dan yang dekat dengan kita dapat merasakan perubahan tahap demi tahap yang kita alami. Dan tidaklah menjadi soal berapa lama hal itu berlangsung. Jadi dalam meditasi itu tidak penting berapa lama kita tiba-tiba bisa sampai ke agape ini. Tahap-tahap pertumbuhan kita akan terjadi dalam waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Itu John May omong begitu. Sekarang Bapak dan Ibu, mungkin poin ini lebih menunjuk kepada apa beda meditasi Kristiani dengan yang sebelum. Dengan Yohanes Salib, Teresa Avila, dengan pandangan tradisional. Bila kita melihat meditasi Kristiani dalam hubungan dengan jalan rohani Santo Yohanes Salib, kelihatannya tidak bisa bersanding. Kelihatannya memang tidak bisa disandingkan. Namun barangkali bisa disandingkan dengan ajaran Santa Teresa Avila mengenai doa rekoleksi aktif yang tadi sempat saya singgung. Untuk hal ini, saya mengutip agak panjang lebar tulisan Brian Johnston, Redemptoris, yang berjudul Keeping a Balance, Contemplation and Christian Meditation, yang saya ambil dari Review for Religious 63 tahun 2004 halaman sekian. Ini saya sadur cepat-cepat saja, hanya supaya menunjukkan kepada kita ini menjadi soal pertanyaan banyak orang tentang meditasi yang tidak mengikuti pakem kuno. Judulnya Kontemplasi dan Meditasi Kristiani. Saya baca sekilas, saya terangkan. Begini Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu, Ernest Larkin Ocar menulis sebuah artikel yang berjudul Bentuk-bentuk doa kontemplatif dewasa ini. Apakah itu kontemplatif? Jadi meditasi Kristiani centering prayer yang booming di Amerika Serikat. Setelah melihat makna yang berbeda yang diberikan kepada meditasi dan kontemplasi, jadi untuk John May, Yohanes Salib, ini dua kata yang berbeda artinya, meditasi dan kontemplasi. Ernest Larkin menyimpulkan, dalam kerangka referensi ini kita melihat bahwa centering prayer dan meditasi Kristiani tidak sesuai dengan kategori meditasi atau kontemplasi. Mereka adalah sesuatu yang baru dalam praktek kontemplatif. Tulisan ini memberikan satu penjelasan tentang apa yang berbeda dalam bentuk-bentuk doa kontemporer ini
dan berusaha menunjukkan bagaimana mereka berhubungan dengan tradisi. Diskusi ini akan terfokus pada pertama-tama pada meditasi Kristiani. Meditasi dan kontemplasi. Kontemplasi sendiri, sebagaimana dimengerti umpamanya oleh Yohanes Salib, adalah sebuah anugerah murni. Tidak ada keterlibatan aktif manusia di dalam kontemplatif itu. Jadi betul-betul murni dari Allah. Dengan demikian, Larkin menyimpulkan kontemplasi Yohanes Salib tidak langsung berhubungan dengan bentuk-bentuk doa kontemplatif kontemporer ini. Dalam tulisan-tulisannya, John Main tidak masuk lebih jauh. Jadi perhatikan, dalam tulisan-tulisannya, John Main tidak masuk lebih jauh. Tidak menganalisa secara detail keadaan doa yang lebih tinggi sebagaimana itu ditemukan dalam Teresa dan Yohanes Salib. Dalam penjelasannya tentang meditasi Kristiani, John Main mengatakan begini, saya menggunakan kata meditasi sebagai sebuah sinonim atas kontemplasi, doa kontemplatif, doa meditatif, dan seterusnya. Bandingkan John Main, Word into Silence. Jadi untuk John Main, kontemplasi dan meditasi itu sami mawon, sama saja, itu sinonim. Yang oleh Teresa Avila, Yohanes Salib, itu menunjukkan dua tahap doa yang berbeda. Kita tidak menemukan dalam tulisan-tulisan John Main suatu pembedaan yang jelas antara kontemplasi dalam arti klasik dengan bentuk-bentuk doa yang membatasi keterlibatan aktif seorang yang sedang berdoa. Jadi meditasi Kristiani itu aktif, tapi sudah dibatasi, cuman mengucapkan mantra. Apakah ada persoalan di sini? Barangkali suatu pertanyaan yang sangat praktis dapat diajukan di sini. Apakah meditasi Kristiani harus dilihat sebagai suatu bentuk kontemplasi dalam arti klasik, suatu bentuk doa yang dipercaya diberikan secara bebas oleh Allah, tetapi yang biasanya, dan ini penting diperhatikan, tetapi yang biasanya hanya diterima setelah sebuah proses panjang dengan banyak langkah. Secara khusus bagi Yohanes Salib, kontemplasi dimulai dengan pasivitas, bukan aktivitas. Meditasi Kristiani masih aktivitas karena kita mengucapkan mantra. Dimulai dengan pasivitas malam gelap indra. Ini berarti kontemplasi itu adalah suatu peristiwa supranatural yang mengagumkan, yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Meditasi Kristiani sebagaimana digambarkan oleh John Main tidak demikian. Meditasi Kristiani adalah sebuah bentuk doa di mana setelah mendengarkan beberapa instruksi sederhana, para pemula dapat memulainya. Jadi sangat simpel meditasi Kristiani. Memang kadang-kala kalau saya dengar Romo Verbeek duduk, kadang-kadang mendengarkan Lauren Freeman menerangkan waktu kami retret bersama, itu kami selalu berbisik, kok sederhana sekali ya. Ya memang, ya sangat sederhana. Dan itu memang maksudnya John Main. John Main hanya ingin menjelaskan sebuah metode sederhana yang diperuntukkan bagi banyak orang dan tidak hanya untuk orang-orang khusus. Orang yang melakukan doa ini tidak diharapkan untuk memikirkan diri mereka sebagai orang yang sedang bergerak dari tahap ke tahap menuju satu level doa yang lebih tinggi. Ini tentu menimbulkan satu soal praktis yang penting. Padahal dalam analisis teologis tradisional, kiranya penting bahwa orang yang berdoa itu mengenal dengan jelas tahap doa yang telah mereka capai. Seorang pembimbing harus membantu membedakan dalam tahap mana orang yang dibimbingnya itu berada. Jadi sebenarnya yang saya terangkan yang dua pertemuan terakhir itu, Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu mengerti sedikit-sedikit, Bapak Ibu itu sudah jadi pembimbing untuk diri sendiri. Karena bisa rasa aku iki posisiku di mana saiki sekarang ini. Bisa rasa dari kecenderungan batin. Maka peta-peta itu adalah peta yang dipakai pembimbing untuk nunjuk ketika anak bimbingnya datang cerita, begini Romo, begini suster, begini Bapak, saya alami ini, dia tahu kalau begitu engkau ada di sini, doamu di sini, jangan pakai ini. Itu harus dikatakan oleh pembimbing. Karena ada peraturan-peraturan dan penjelasan-penjelasan khusus untuk masing-masing tahap. Bila seorang pembimbing rohani salah membaca posisi seorang anak bimbingnya, maka itu dapat mempunyai konsekuensi rohani yang serius. Kalau anak itu sebetulnya masih dalam tahap meditasi, tapi dia bila sudah kontemplasi, lalu anak itu menengowai, diam saja, tenang, dia tidak buat apa-apa, padahal dia sebetulnya masih meditasi, salah baca peta rohani, itu kan konsekuensinya serius. Anak itu bisa jatuh, jadi tidak berkembang.
Soal ini disebutkan dalam tulisan Larkin itu, ia mengutip James Arach yang mengingatkan bahwa bila bukan kontemplasi yang benar dan tepat, yaitu kontemplasi curahan, orang harus terus membuat tindakan iman. Jadi harus aktif. Tidak hanya diam dalam doa. Orang harus tetap berdoa dengan aktif. Seandainya tidak kontemplasi curahan, tahap kedua itu. Kepada orang yang mengikuti meditasi Kristiani, John Main menekankan pengulangan terus-menerus sebuah doa pendek yang ia sebut mantra. Jika ketika orang yang berdoa itu sesaat berhenti dan menyadari bahwa mereka sedang tidak mengucapkan mantranya, mereka harus segera mulai mengulangi mantra lagi. John Main dengan kuat mendorong agar orang terus melakukan tindakan selama meditasi. Apakah hal ini menunjukkan bahwa dalam bentuk meditasi ini tidak ada tempat sama sekali untuk kontemplasi dalam arti pasif klasik, yaitu kontemplasi curahan, bukan meditasi curahan. Saya salah tulis. Dalam menjawab pertanyaan ini, untuk menjawab pertanyaan ini, apakah dalam meditasi Kristiani itu kita nggak pernah diam, selain daripada bekerja mengucapkan mantra? Kita bisa menerangkan dengan rekoleksi aktif. Ceritanya sederhana tentang rekoleksi aktif, Bapak Ibu baca sendiri. Jadi Teresa Avila pada suatu saat omong dengan seorang susternya. Suster itu dia melihat kok, suster ini kok sepertinya orang yang sudah ada dalam tahap kontemplatif, kontemplasi, sudah ada dalam pengalaman unitiva. Lalu dia tanya pada suster, suster apa yang suster buat? Lalu suster itu jawab, Bunda, saya hanya duduk diam mengucapkan doa Bapa kami dengan baik. Hanya mengucapkan doa Bapa kami dengan baik. Itu yang saya buat. Teresa Avila terkejut. Oh, ternyata doa vokal, doa ucapkan ini, kata itu dengan baik, penuh perhatian, juga bisa membawa orang kepada kontemplasi. Maka doa rekoleksi aktif ini adalah produk Teresa Avila, khas Teresa Avila. Dan diperkirakan doa ini cocok dengan meditasi Kristiani. Jadi singkat kata, dengan Yohanes Salib barangkali sulit bersanding. Tapi dengan doa rekoleksi aktif dari Teresa Avila, ini bisa bersanding. Penutup Bapak dan Ibu. Kita sudah melihat perjalanan rohani menurut pandangan tradisional dalam kerohanian Katolik yang diperkirakan mulai dari Evagrius Ponticus, Bapak Padang Gurun abad keempat. 3 jalan itu. Kita juga sudah melihat perjalanan rohani yang dilukiskan Yohanes Salib. Sebuah perjalanan dalam kegelapan malam. Tahap pemula, tahap orang yang berkembang, tahap orang yang sempurna. Sampai tahap sempurna itu terang sebelum fajar menyingsing. Jadi ada 2 gelap, malam gelap aktif, malam gelap indra, malam gelap roh, lalu unitiva itu saat fajar. Sudah ada terang tapi sebelum fajar menyingsing. Dan kita juga sudah melihat perjalanan rohani dalam pandangan John Main. Ucapkan mantra Anda. Jangan mengevaluasi meditasimu, jangan menyusahkan diri dengan memikirkan tahap kemajuanmu. Pandangan tradisional ini tidak memberikan perhatian pada tahap transisi, seperti sudah saya katakan. Para saudara, namun ketiganya itu titik temunya menekankan bahwa perjalanan rohani akan berlangsung dengan baik dan berbuah membawa kita kepada tujuan perjalanan hanya bila kita bertekun setia dan penuh disiplin diri. Kata Latin untuk ketekunan adalah perseverantia. Di dalam kata ini terkandung 2 makna, tekun dan sabar. Jadi kita itu cuman ini yang diminta, tekun dan sabar. Kiranya itulah kata terakhir yang ingin saya sampaikan menutup percakapan webinar kita. Marilah kita pulang ke rumah kita untuk bertekun dalam doa kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Jadi sesudah 3 minggu kita mendengarkan pengajaran dari Romo. Kata terakhir Romo sangat sederhana, seperti meditasi kita. Dan saking sederhananya mungkin otak kita yang sudah terbiasa dengan segala yang ruwet, ribet itu, kita jadi tidak percaya. Ya kan?
Saking sederhananya seperti kata Father Lawrence. It's so simple, we cannot believe that. Kita tidak percaya. Tetapi yang tadi Romo katakan juga lewat Thomas Merton, itu juga mengingatkan saya kepada kata-kata dari Santo Agustinus dari Hippo. Jika kita mengerti dia, itu bukan Tuhan. Si comprehendis non est Deus. Jadi inilah kekayaan praktek meditasi kita yang seharusnya bisa diterima oleh semua orang yang percaya. Terima kasih, Romo. Sekarang kita akan memasuki sesi selanjutnya. Sesi sharing dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Sesi sharing kita malam ini kita akan mendengarkan dari Ibu Hermin dari MK Jakarta. Silakan Bu Hermin. Di-unmute dulu. Selamat malam, Romo, Sister, Leader, Ibu dan Bapak Meditator. Perkenalkan, nama saya Hermin Haja. Saya dari komunitas edukasi Kristiani Citra Raya Tangerang. Saya mulai MK pada pertengahan tahun 2019 karena dikenalkan oleh teman saya dari MK Helena Zurich, Tangerang. Tapi saya tidak langsung bergabung. Setengah tahun kemudian, awal 2020, barulah saya bergabung. Kemudian, namun saya juga belum bermeditasi dengan rutin saat itu. Saya justru baru terpanggil untuk bermeditasi dengan rutin setelah ikut seminar Romo Siriakus Dalu Okam tahun lalu juga yang diadakan oleh MK Pontianak dan ikut Six program dari MK Uskupan Agung Jakarta. Salah satu pengalaman saya meditasi yang saya rasakan pertama adalah pertobatan. Karena bermeditasi, saya dulunya tidak terlalu peka apabila ada dosa di hati saya, misalnya di hati, marah, malas, yang biasanya hanya saya sadari sungguh-sungguh ketika memeriksa batin sebelum memasakkan tobat 2 kali setahun. Ternyata menjadi lebih peka, dan saya menjadi malu karena menyimpan dosa di hati. Setelah menyadari kedosaan saya memutuskan tetap tekun bermeditasi. Karena saya percaya, bila Tuhan Yesus hadir, maka dosa-dosa saya bisa dibersihkan. Tidak hanya dosa, apapun masalah yang saya hadapi akan selesai dengan baik ketika Tuhan Yesus hadir. Dan ternyata benar saya alami. Kepercayaan ini yang barangkali sedikit terang iman di hati saya muncul karena kisah-kisah pewahyuan Tuhan Yesus dan kisah-kisah lain yang saya baca di kitab suci, juga lewat pewartaan para romo ketika homili dalam misa kudus, dan juga dari pengajaran para romo, suster, bruder, pater, dan para wartawan yang saya dengar secara online di masa pandemi. Jadi kira-kira melalui meditasi ini suatu hari tiba-tiba saya merasa dibebaskan dari rasa marah dan berbalik menjadi belas kasihan pada orang yang membuat saya marah. Saya juga dibebaskan dari ide hati berganti menjadi mengerti keterbatasan diri saya. Saya juga menjadi lebih ingin memaksimalkan waktu saya untuk bekerja dengan lebih baik, apapun tugas yang dipercayakan pada saya. Dengan pengalaman terbebas dari beban dosa dan beban pikiran yang memberatkan hidup saya menjadi semakin jatuh cinta untuk bermeditasi. Hidup saya yang dulu penuh beban, sekarang menjadi ringan. Saya menjadi bisa merasakan kasih Allah lewat keluarga,
dan sesama di sekitar saya yang bukan kebetulan hadir di perjalanan. Saya tidak mau kembali lagi ke masa-masa saya masih berbuat dosa yang memberatkan hati saya. Saya mau menjadi orang yang lebih mengasihi dan lebih rajin lagi berbuat baik pada sesama. Paling tidak mendoakan, berpikir positif, berkata-kata dengan baik pada sesama. Karena itu, saya memutuskan untuk tetap bermeditasi 2 kali sehari pagi dan petang, dan tetap hadir dalam komunitas yang selama ini memberi kekuatan buat saya. Namun, saya juga masih manusia lemah dengan kegaduhan yang masih dekat. Perjalanan hidup dan meditasi ke depan yang akan saya alami, saya masih belum. Karena itu, saya masih sangat membutuhkan dukungan doa dari Romo, suster, ibu, bapak, dan juga dukungan dari komunitas. Terima kasih untuk kesempatan bersama ini. Sebenarnya kuasa Tuhan yang memperhatikan dan mengubah hati saya melalui doa meditasi Kristiani. Bapak berkati bersama. Terima kasih Bu Hermin. Sungguh sesuatu yang sangat bersukacita jika kita bisa mendengarkan sharing seperti yang Ibu sharingkan malam ini. Dan bagi kita semua, teman-teman meditator sekalian, sharing seperti ini bukanlah untuk memperlihatkan bahwa saya sudah sampai di tahap mana, saya sudah berhasil di bagian mana dari perjalanan meditasi saya. Bukan seperti itu. Sharing seperti ini adalah suatu penguatan bagi kita sebagai suatu komunitas meditasi Kristiani, supaya kita bisa menyadari dan supaya kita sadar bahwa kita bukan sendirian dalam perjalanan ini. Kita bukan sendirian dalam menempuh labirin ini. Kita ada teman-teman. Walaupun mungkin tahap perjalanan kita berbeda, jarak kita mungkin tidak bersama-sama, tetapi penggalan-pengalaman kita bisa saja ada kesamaannya. Dan dari situlah kita belajar. Dan dari situlah kita, apa yang kita dengarkan dari sharing-sharing itu akan memperkuat dan mengukuhkan perjalanan kita sendiri. Jadi supaya kita tidak bingung seperti kita mengikuti pembelajaran webinar seperti ini, supaya jika pada waktunya kita sampai di suatu tahap yang mungkin bagi kita agak asing atau kita tidak yakin, bisa saja dari sharing-sharing teman-teman sebelumnya, kita jadi lebih mengenal, sehingga kita jadi lebih yakin lagi untuk terus melanjutkan perjalanan dan meniti labirin yang seperti diterangkan Romo Siriakus tadi. Baik, Romo, saya lihat sudah ada banyak pertanyaan yang masuk, dan sepertinya semua pada semangat ini. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik. Saya coba bacakan yang pertama ya, Romo ya. Pertanyaan pertama dari Pak Hermanto, MK Pontianak. Selamat malam, Pastor. Pada saat kita sudah masuk ke kontemplasi aktif, apakah kita harus memakai doa rekoleksi aktif sambil memandang salib atau patung Yesus? Atau duduk diam saja dengan tenang dan kadang-kadang dengan pikiran yang berkelana ke sana kemari sambil tetap memusatkan pandangan pada salib? Itu pertanyaannya. Baik, Bapak Hermanto, kalau kita mengikuti percakapan kedua minggu lalu ya, kan kontemplasi. Jadi kontemplasi menurut Yohanes Salib itu cuma satu, yaitu kontemplasi curahan. Infusa, ya, infusa kontemplasi. Jadi kontemplasi curahan. Murni karya Allah, pemberian Tuhan. Jadi berarti itu mulai tahap kedua.
illuminativa. Awalnya itu sebenarnya awalnya kontemplasi itu dari transisi antara intrawi tahap pertama dan tahap kedua. Namanya malam gelap intrapasif. Oke. Sekarang doa rekoleksi aktif itu adalah ada di batas, jadi ambang batas antara tahap 1 dan tahap kedua. Nah, jadi kalau menurut pembagian tradisional, rekoleksi aktif itu meditasi Kristiani, centering prayer, itu persis ada antara, jadi sebelahnya itu kontemplasi, curahan, sebelahnya itu rekoleksi aktif. Posisi meditasi Kristiani, posisi centering prayer itu sebelah. Nah, kalau ikut pembagian yang pertama ya tradisional, bukan Yohanes Salib. Karena Yohanes Salib itu ada antara dua ini masih ada transisi yang pasif itu malam gelap intra pasif itu. Oke. Kita pakai yang pertama saja. Itu berarti dia bersanding. Sekarang untuk Yohanes Salib itu yang aktif itu cuman ini, yang curahan. Tapi kita kan menyebut ini juga kontemplasi, doa kontemplatif. Rekoleksi aktif itu doa kontemplatif seperti yang sekarang ini, meditasi Kristiani, centering prayer. Maka orang mulai bedakan, oh kalau sebutnya kontemplasi infusa itu yang tahap kedua, illuminativa, ini disebut kontemplasi yang diusahakan. Jadi saya yang berusaha untuk dapat kontemplasi, acquired contemplation. Jadi kontemplasi yang diusahakan. John Main Yohanes Salib tidak kenal kata kontemplasi yang diusahakan. Yang namanya kontemplasi ya curahan, gitu. Tapi mereka para ahli hidup rohani itu supaya bisa menjembatkan. Loh ini juga namanya doa kontemplatif. Yang ini doa kontemplatif. Tapi Yohanes Salib bilang kalau doa kontemplatif itu doa di sana. Tahap kedua, bukan di tahap pertama. Itu posisinya. Sekarang meditasi Kristiani itu di mana posisi? Meditasi Kristiani itu menurut kategori Yohanes Salib itu nggak bisa pakai. Tetapi kalau pakai Teresa Avila itu bisa dapat. Karena rekoleksi aktif itu persis ambang batas antara tahap 1 dan tahap 2. Kalau kita sudah masuk ke sana, sebenarnya kita sudah tidak lagi mengucapkan kata, kita lebih banyak diam. Tapi kalau masih di rekoleksi aktif, Teresa Avila, kalau kita memandang salib, oke, kita memandang dengan penuh perhatian. Seluruh energi kita, daya-daya kita, kita arahkan kepada salib. Kalau kita menggunakan Bapa kami, ya kita doakan dengan baik. Kalau kita mengucapkan mantra, kita ucapkan dengan baik. Kurang lebih begitulah posisinya. Jadi kalau kita mau pada salib, pandanglah dengan penuh perhatian. Dengan tenang. Kalau kita mengucapkan kata, ucapkan dengan baik. Itu namanya rekoleksi aktif, persis mirip dengan centering prayer, persis mirip dengan meditasi Kristiani. Begitu Bapak Hermanto. Kalau sudah kontemplasi, curahan, itu sebetulnya lebih banyak diam, praktis diam. Orang lebih terserap dalam keheningan. Begitu. Terima kasih Bapak Hermanto, Pak Kusnet. Pertanyaan kedua, Romo, dari Ibu Meliana, MK Jakarta. Selamat malam, Pastor. Santa Teresa dari Avila menulis dalam bukunya bahwa doa bukanlah banyak kata-kata, melainkan tinggal bersama Dia yang kita tahu mencintai kita. Dalam hal perasaan, afeksi, kita yang bekerja dalam keheningan terarah kepadanya. Sedangkan dalam meditasi Kristiani, kita mengucapkan mantra. Bagaimana di saat yang bersamaan kita mampu merasakan Kristus yang ada dalam hati kita, bila mana kita berfokus hanya mantra, seperti yang diajarkan oleh John Main. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Kalau Ibu Meliana, terima kasih pertanyaannya. Ibu Meliana sedikit baca buku Teresa Avila Puri Batin, ruang 1, ruang 2, ruangan ketiga itu tahap pertama.
Ruangan keempat itu sudah mulai masuk Illuminativa. Ruangan Illuminativa itu ruangan 4, ruangan kelima, ruangan ke-6, ruangan ke-7 itu Unitiva. Kurang lebih begitulah. Salah satu orang membayangkannya. Jadi kalau Ibu mengatakan, waktu Teresa mengatakan, doa itu bukan soal banyak berpikir, tetapi banyak mencinta, itu adalah komentar Teresa Avila untuk ruangan keempat. Ruangan keempat itu sudah kontemplasi. Jadi dalam kontemplasi itu sudah lebih banyak ke hati. Ini sudah tidak main lagi. Diskusi-diskusi itu 3 tingkat pertama. Gitu ya. Nah, sekarang John Main ini dia memberikan satu keterangan bahwa dalam meditasi ya itu kita ucapkan terus kata itu. Kalau dia bilang ucapkan terus kata itu berarti benar dia level 1. Tingkat 1 di ujung. Sudah di ujung. Saya selalu umpamakan kalau itu perjalanan dari Medan menuju Jakarta, itu berarti dia itu sudah ada di sekitar samudra itu, lautan itu sebelum masuk Jakarta. Sudah di ujung, bukan masih di Palembang, bukan masih di Pekanbaru. Nah, jadi oleh karena itu bagaimana John Main itu, kalau Ibu bertanya bagaimana kita bisa berfokus kepada Tuhan di dalam hati kita sementara kita mengucapkan mantra, itu tidak bisa. Untuk John Main selama meditasi tidak ada bahasa memfokuskan perhatian, merasakan Tuhan di dalam batin, tidak ada. Yang ada hanyalah mengucapkan mantra. Jadi seluruh fokus kita, atensi kita itu pada kata itu. Pada kata itu. Ucapkan saja dan cuma mengucapkan saja. Bahwa kita nanti sampai kepada ujung Unitiva, ujung perjalanan menurut gambaran sebelum-sebelumnya, itu tidak usah dipikirkan. Kenapa? Itu katanya suddenly. Tiba-tiba, tanpa saya pikir, tanpa saya buat, saya itu juga terkejut, dikejutkan oleh orang. Orang melihat bahwa, oh saya, orang ini sudah ada di tahap ini sebetulnya dari cara hidupnya, sikap hidupnya, dari apa yang dia perlihatkan, itu ciri orang ada di sana. Begitu. Jadi untuk meditasi Kristiani itu tidak ada memberi perhatian pada Allah di dalam diri, tidak ada. Yang ada itu hanya mengucapkan kata itu. Maka mantra itu waktu John Main menerangkan mantra itu pegang erat kata itu seperti kita menyeberangi lautan, walaupun itu badai goyang segala macam, tidak apa-apa, pasti kita sampai di sana. Yang penting kita pegang tali itu, tali mantra itu. Demikianlah juga dengan labirin. Yang penting setia pasti sampai. Tidak peduli bahwa labirin itu kelak-kelok itu tidak menjadi soal. Ya, Ibu Miliana, kurang lebih begitulah kita melihat dua pandangan mengenai hidup doa dari John Main juga dari Teresa Avila. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Masih ada beberapa pertanyaan. Tetapi kita harus mengakhiri sesi tanya jawab ini dan nantinya pertanyaan-pertanyaan lainnya akan kita jawab, Romo jawab dan kita sampaikan di chat group. Sekarang kita akan melihat bahan-bahan refleksi untuk pengajaran Romo malam ini. Ketika doa dilihat sebagai suatu perjalanan dalam bentuk spiral atau labirin, apa yang Anda pikirkan? Apakah ini sebuah perjalanan yang menyenangkan atau menjemukan?
Bila melihat situasi batin yang menyertai kita dalam perjalanan doa, mulai dari antusiasme, bagaimana pengalaman Anda sendiri? Apa yang Anda alami di dalam doa Anda? Bagaimana pengalaman meditasi Anda? Apa yang Anda lakukan ketika pelanturan seringkali mengganggu meditasi Anda? Kita tahu bahwa perjalanan rohani dan perjalanan hidup doa kita hanya mungkin terus bertumbuh dan akan berbuah bila kita menjalaninya dengan ketekunan dan kesetiaan serta disiplin. Menurut Anda, apakah Anda cukup bertekun? Setelah mencoba melihat sekilas perjalanan rohani selama webinar ini, apa niat Anda ke depannya? Apakah ada komitmen yang mau Anda bangun? Semoga refleksi-refleksi ini menjadi bekal tambahan dalam perjalanan kita di dalam labirin kita masing-masing. Kita akan menutup acara kita dengan doa penutup. Kita akan, sepertinya Suster Tima agak kesulitan dalam signalnya. Kita akan meminta Bapak Timotius Kiang untuk memimpin doa penutup kita. Oke, siap. Mari kita berdoa. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual
hal yang sejati bagi yang mencarinya. Ini menjadi kekuatan. Sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan, dan semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai doa yang sederhana ini. Kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kami minta Romo Syriakus untuk memberikan berkat penutup. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo.